Disiarkan dari kawasan ujung barat Pulau Jawa, channel Bank Komisi Berbagi, media Sorot Desa Indonesia yang selalu hadir untuk memberikan informasi faktual dan terpercaya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pandeglang dan pemerintah Kota Tangerang telah melakukan kerjasama terkait pembuangan sampah, di mana dalam perjanjian kerjasama tersebut, Pemkab Pandeglang setidaknya akan menampung sampah dari Tangsel sekitar 300 hingga 500 ton sampah setiap harinya ke TPA Bangkonol. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh warga sekitar TPA Bangkonol karena akan menanggung kenyataan pahit. Hidup berdampingan dengan bau menyengat dari tempat pembuangan sampah yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari pemukiman mereka. Setiap harinya sejak pagi hingga malam, suara dan bau dari truk-truk pengangkut sampah menjadi pemandangan yang akrab di wilayah sekitar TPA Bangkonol, tepatnya di Kampung Pasir Walet, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga harus menanggung kenyataan pahit hidup berdampingan dengan bau menyengat dari tempat pembuangan sampah yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari pemukiman mereka. Kondisi semakin buruk saat musim hujan tiba. Bau busuk dari tumpukan sampah makin menyengat, meresap hingga ke dalam rumah-rumah warga. Sejumlah warga menolak keras dengan adanya perjanjian kerjasama pengiriman sampah dari luar daerah, di mana setiap harinya sekitar 500 ton sampah akan dikirim dari Tangerang Selatan ke TPA Bangkonol Pandeglang. Sementara yang menanggung dampaknya adalah warga sekitar. Menurut Wati dan Enan, mereka mendapatkan kompensasi sebesar Rp100.000 per bulan. Tapi bagi mereka, uang itu tak sebanding dengan risiko kesehatan dan rusaknya lingkungan tempat tinggal mereka. Di tengah derasnya arus truk pengangkut sampah, suara warga kecil seperti Wati dan Enan terus bersuara berharap didengar. Ini kalau misalkan untuk mobil sampah ini setiap harinya ada terus apa gimana, Bu? Ada sih tiap hari, dari mulai pagi sampai malam. Habis isa kadang masih ada satu dua mah gitu. Nah itu kira-kira setiap harinya ada berapa mobil, Bu, yang lalu lalang, Bu? Gak terhitung sih, 1,5 jam sekali sih, setengah jam kadang mah lewat. Kadang Banyak, kadang mah sering. mah kayak konvoy 3 mobil itu yang ditutupin pakai Terpal. Kadang yang enggak mah lain lagi, yang dari dekat ke kali yang ini mah yang enggak ditutup mah gitu. Nah Bu, kan tiap hari dilewatin kendaraan pengangkut sampah nih Bu nih. Iya. Tanggapannya Bu sebagai warga gimana sih Bu tiap harinya Bu? Ya gimana ya? Atau gimana ya? Enggak enaknya teh ya, soalnya apa? Baunya itu. Bau ya. baunya Udah mah dari kendaraan, dari tempatnya kan deket Pak, dari tempatnya deket, kendaraannya juga lumayan lah, depan rumah, di mana depan rumah kan. terus kan mana punya anak kecil ya, terus mana mobilnya gede-gede takutnya gitu, mana mobilnya kan bawanya kencang-kencang. Kondisi yang paling parah itu saat gimana sih Bu? Apa panas atau hujan atau gimana Bu? Hujan. Hujan. Kalau musim hujan tuh sama yang lagi dibalik tuh, yang lagi dibalikin itu ya Kalau habis musim sampahnya. hujan terus mau kemarau tuh kan dibalik. Dibalik. Jadi udah Dari malam. parah dari malam sampai pagi lagi sampai malam lagi. Oh itu dari lokasi tempat pembuangan sampah ke rumah Bu berapa ini, Bu, jarak kira-kira? 100 meter 100 meter. kayaknya mah, cuman kan agak tinggi ya jaraknya. Sampah mah di atas, kalau kita mah kan di bawah, jadi angin tuh ke sini Oh semua. kecium, Bu, ya tiap hari ada terus ya. Karena nggak bisa makan Pak, nggak bisa tidur. Nah sih Bu dengan adanya kerjasama itu Bu sebagai warga Bu? Kalau sebagai warga masih nggak setuju sih Pak, soalnya apa? Kita mah kan yang nanggung baunya. Ya orang yang enak buang sampah ke sini, walaupun itu punya tempat sampahnya punya pemerintah ya. Kita nggak berkewajiban lagi ini. Cuman ini masyarakatnya gimana gitu. Jadi apa nggak kasihan sama kita yang deket gitu ya, biar nggak bau gimana. Intinya mah Intinya keganggu keganggu lah gitu. penciuman. Kalau dari Pandeglang aja masih nggak apa-apa Pak, dari dulu juga emang udah ada ya. Cuman ini kalau daerah yang lain mah kayak gimana ya, kayak harus dipertimbangkan dulu gitu. Sedangkan menurut Wakil Bupati Pandeglang, perjanjian kerjasama tersebut dilakukan karena tempat pembuangan akhir atau TPA Bangkonol telah mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup
karena masih menggunakan sistem open dumping sejak 13 tahun terakhir. Sehingga Pemkab Pandeglang membutuhkan suntikan dana supaya TPA Bangkonol bisa menggunakan sistem sanitary landfill. Untuk mewujudkannya, Pemkab Pandeglang menggandeng Pemkot Tangsel dalam bentuk kerjasama pembuangan sampah dan menerima bantuan keuangan khusus sebesar 40 miliar. Iing mengklaim kerjasama antara kedua wilayah ini berdasarkan hasil kajian secara komprehensif. Atas hal itu, ia meminta agar seluruh masyarakat bisa mendukung. Nah, seperti itu, dan mohon kepada teman-teman media, apa yang saya sampaikan hari ini tidak dipotong kalimatnya, ini harus tersampaikan secara utuh karena supaya masyarakat mudah-mudahan dengan penjelasan ini minimal bisa memahami kondisi sesungguhnya yang ada di TPA Bangkonol. Nah, sehingga setelah mendapatkan sanksi administrasi, maka pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup diberikan waktu selama 180 hari untuk perbaikan TPA Bangkonol dari open dumping atau pembuangan secara tidak dikelola menjadi pembuangan sanitary landfill. Nah, jadi open dumping ini sampah itu di Bangkonol hanya dibuang tanpa dikelola, tanpa ada pengelolaan sampah, tanpa ada sanitary landfill. Nah, sehingga kami diberikan waktu 180 hari untuk memperbaiki itu, termasuk kolam lindi dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan anggaran kurang lebih sekitar 40 miliar supaya bagaimana TPA Bangkonol ini tidak ditutup. Karena kalau TPA Bangkonol ditutup, jangankan sampah dari luar Kabupaten Pandeglang, sampah Kabupaten Pandeglang pun kita tidak punya TPA untuk membuang. Karena kita hanya punya 2 TPA awalnya. Yang pertama TPA Bojong Canar, yang kedua TPA Bangkonol. TPA Bojong Canar ini sudah ditutup hari ini itu. Tidak boleh kita melakukan pembuangan sampah ke TPA Bojong Canar ke TPA di Bojong Canar. Nah, kita hanya punya TPA Bangkonol. Nah, TPA Bangkonol ini saya sepakat dengan adanya tagar Save Bangkonol, dengan adanya tagar Selamatkan TPA Bangkonol. Nah, tujuan pemerintah daerah kami ini adalah untuk bagaimana menyelamatkan TPA Bangkonol ini, sehingga solusinya adalah bagaimana kami melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Meskipun secara politik ini kebijakan yang tidak populis, kebijakan yang memang harus saya tanggung resikonya. Saya dibully, dicaci, dimaki, yaitu bagian daripada resiko saya menjadi seorang pimpinan. Tapi insya Allah keputusan kami untuk kerjasama dengan Tangerang Selatan ini adalah yang terbaik untuk menyelamatkan TPA. Demikian dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Sampai jumpa.